Hello Mom, pada saat ini Pak Evelyn, pada saat ini kita akan sharing, apa itu belajar dan pengertian belajar, sehingga kita dapat saling berbagi informasi ya Bunda. Saya akan menjelaskan bahwa belajar atau learning is a process of inquiring new something, knowledge, behavior, skill, values, attitude, and preferences. Dalam bahasa Indonesia Bunda, belajar adalah proses memperoleh pemahaman, pengetahuan perilaku, keterampilan anak, nilai, sikap, dan referensi baru atau pemahaman baru si anak. Dan kata lainnya juga saya ambil bahwa learning is a process of education to incremental stimulus involving successive period of what PG called assimilation, accommodation, accumulation in assimilating knowledge. Students or children incorporate their experiences and observation into the logic of their existing of developing understanding. Bunda, bahasa Indonesianya di sini yang saya pahami adalah belajar adalah sesuatu proses adaptasi terhadap rangsangan lingkungan rumah, lingkungan luar anak itu sendiri yang melibatkan waktu atau periode-periode tertentu secara terus menerus sebagai asimilasi, akomodasi, dan keseimbangan di dalam mendapatkan suatu pengalaman baru. Dengan mengasimilasi pengetahuan, anak memasukkan pemahaman dan pengamatan mereka ke dalam logika dan pemahaman mereka yang sudah ada atau yang sedang, dan juga belajar definisi sebagai setiap perubahan perilaku yang relatif permanen atau abadi yang terjadi sebagai hasil dari pelatihan atau pengalaman. Jadi Bunda, kita dapat menghubungkan atau menyimpulkan bahwa belajar adalah perubahan tingkah laku anak atau seseorang terhadap suatu situasi tertentu oleh pengalaman yang dilakukan terus-menerus dan secara berulang-ulang, di mana Bunda perubahan tingkah laku tersebut tidak dapat dijelaskan kepada kecenderungan kepada bawaan kedewasaan atau keadaan sesaat yang dimiliki seseorang. Artinya pengetahuan itu atau pemahaman baru atau pengalaman yang sudah melekat dan menjadi permanen di kita atau di anak kita itu adalah merupakan belajar yang didapatkan anak secara terus menerus dalam periode tertentu. Si anak sudah dapat dikatakan mahir dalam menguasai sesuatu. Contoh ini yang saya lakukan terhadap si Matthew Itanami, usianya pada saat ini 3 menuju 4, di mana dia pada saat ini saya stimulus belajar membaca, di mana saya mengetahui bahwasanya membaca adalah pengetahuan yang didapatkan berdasarkan proses latihan, tidak didapatkan dari bawaan lahir atau gifted children. Karena belajar membaca atau kemampuan membaca pasti didapatkan oleh anak berdasarkan proses belajar yang dilakukan secara terus-menerus di suatu periode tertentu. Si anak dikatakan bisa atau mahir membaca. Bunda, di sini saya akan menjelaskan bahwasanya ini yang saya lakukan. Tahapan belajar anak itu yang saya lakukan adalah kegiatan yang saya lakukan secara berulang dan terus menerus, tetapi tahapannya itu step by step to get something. Langkah demi langkah untuk mendapatkan sesuatu. Bunda, di sini saya akan memberitahukan cara untuk mengajar anak belajar membaca di rumah. Di mana kita tahu belajar adalah proses yang dilakukan secara berulang-ulang atau dalam periode tertentu si anak dapat menguasai atau mahir di dalam sesuatu yang bagi si anak atau kita sendiri itu permanen. Atau di dalam musik atau latihan bernyanyi, bermain piano, apapun itu, belajar membaca, bahasa Inggris. All that things we get it from the process of learning. Kesemuanya itu kita dapatkan dari proses latihan ya Bunda. Jadi Bunda, untuk belajar untuk mengajar anak membaca di rumah, because we don't need outside help, karena kita tidak membutuhkan yang namanya pertolongan dari luar, karena kita sendiri yang mengajari anak. Jadi tahapan-tahapan yang saya ajarkan Bunda, dimulai dari huruf vowels atau huruf vokal. Ini step by step. Jangan pernah kita pergi atau melangkah ke
langkah selanjutnya tanpa mengetahui langkah awal dulu. Oke, the first step that mom must do is, langkah pertama yang Bunda lakukan adalah stimulus anak dengan huruf vowels atau huruf vokal, hanya 5 huruf ya. Dimana kita ketahui di dalam huruf hidup atau huruf vowels itu ada 5. Ini aja dulu di stimulus Bunda. A, I, U, E, O. Nah, setelah anak mengetahui A, I, U, E, O, dan kita memakai ini kalender bekas ya Bunda. Kita memakainya itu berdasarkan kalender bekas. Kita memanfaatkan itu apa yang ada, yang tidak bermanfaat kita bisa gunakan untuk media atau di mana kita ketahui bahwasanya untuk membeli sesuatu itu membutuhkan dana yang sangat cukup mahal ya, saya katakan kita bisa menggunakan apa yang ada di rumah, kalender. Kita bisa menggunakan kalender Bunda. Setelah anak bisa secara otomatis I, U, A, O, A, I, O. Secara otomatis anak sudah bisa huruf hidup, baru kita langkahkan ke langkah selanjutnya, 2 huruf, 1 huruf, kemudian si anak kita lanjut ke 2 huruf. Contohnya ini kalender juga ya Bunda, kita bisa ini menggabungkan bunyi. Kita belajar itu metode bunyi. Jadi Bunda, kita nggak menggunakan metode konvensional atau kita katakan B tambah A, ba, no. Kita menggunakan yang namanya metode bunyi. We don't use the conventional method to teach our children in teaching reading. Kita tidak menggunakan metode konvensional ya Bunda di dalam mengajar anak. Nah, bunyi, kita hanya menggunakan bunyi-bunyi yang ada pada huruf itu untuk mengajar anak tanpa menambahkan kata apapun terhadap proses pembelajaran anak. Cukup hanya dengan mengenal huruf kemudian membunyikan huruf. That's it. Itu dia the point. The point is itu dia kuncinya. Kita menggunakan huruf metode membaca, metode fonik, di mana metode fonik adalah membunyikan huruf-huruf sesuai dengan simbol. Sekali lagi Bunda ya, metode fonik adalah metode di mana kita membunyikan bunyi-bunyi dari huruf-huruf. Kita membunyikan simbol-simbol dari huruf-huruf yang kita tunjukkan. Ini huruf apa? B, A, ba. Untungnya di dalam bahasa Indonesia itu penggunaan bunyi B sama A itu sama. Di dalam bahasa Inggris itu sudah berbeda. Ini itu dalam bahasa Inggris, tetapi kita menggunakan di dalam bahasa Indonesia itu lumayan mudah ya Bunda ya, karena bunyi dalam huruf dan simbolnya itu hampir sama, tidak jauh berbeda. Contoh B, A, ba. C, A, cha. D, A, da. Af, A, fa. Bunda, G, A, ga. Dan jangan lupa kita bubuhkan Bunda yang namanya titik. Artinya tempat persinggahan si anak itu membunyikan simbol tersebut. Ketika kita menunjukkan simbol titik ini, si anak mengucapkan atau membunyikan sesuai dengan simbol huruf. Contoh ketika saya menunjukkan ini titiknya di huruf simbol di huruf G, anak membunyikan dengan G, A, ga. Nah, setelah saya memindahkan titiknya jadi G, I, G. F, I, V. C, I, C. Kemudian ini kertas kalender bekas ya Bunda. C, U, cu. C, E, C. C, O, co. C, U, cu. Jadi anak itu di stimulus. Sekali lagi ya Bunda ya. B, A, ba. B, I, bi. B, U, bu. B, E, be. B, O, bo. Kemudian kita tunjukkan sama anak. Ba, ba. B, A, ba. Bi, dan lain sebagainya. Babi, bu, bebo. Sehingga anak secara otomatis jika anak sudah dapat mengatakan ini apa? Ba, babi, bu, bebo. Ini apa? Bi. Ini apa? Bo. Ini bi. Ini bo. Ini ba. Artinya dia sudah ingat itu babi, bu, bebo. Kalau kita dia stimulus ke next step, apa ini nak? Bo. Ini ba. Ini
B. Oke, ini nak Bu. Nah, setelah anak secara otomatis sudah bisa atau lancar mengenal bunyi dan huruf, oke, simbol dari huruf-huruf ini dia sudah bisa membunyikan ya, simbol dari huruf-huruf ini si anak sudah membunyikan secara otomatis setelah kita berulang-ulang bi ba oke. Kemudian b ba, oke, dan lain sebagainya. Nah, Bunda, setelah anak lancar di huruf vokal, lancar membunyikan dua huruf, lancar di huruf vokal, lancar membunyikan di dua huruf, kemudian kita pindah to the next step. Oke, langkah selanjutnya. Oke, ini ya Bunda. Nah, kita gabungkan. Ini ba, bu, be, bo. Oke Bunda. A. Ini tetap ya Bunda. Huruf vokal itu ada 5. A, I, U, E, O. Nah, setelah anak sudah otomatis tadi bisa di dua huruf, oke ya. Ba, bi, bu, be, bo. Secara otomatis dia sudah bisa B, U, I, B, dan ba. Jika anak sudah bisa di dua huruf Bunda, nah kita kembali ke 3 huruf next step. Kita tambahkan ke 3 huruf. Oke Bunda? Coba kita buat. Bisa digabungkan di huruf vokal atau di huruf mati juga boleh. Oke, contoh Bunda ini kita buat ke yang lebih simpel si anak itu sih di huruf mati ya Bunda, di huruf konsonan. Oke, jangan dibuat dulu ke dalam huruf hidup. Oke, karena agak susah nih. Oke, contoh BAU, bau. Oke, itu tergantung kemampuan anak sih boleh ya Bunda, tapi terserah. Tetapi lebih gampang yang namanya ketika digabungkan di huruf konsonan. Contoh B, jangan lupa titiknya Bunda, persinggahan. Ini simbol B, A, T, bat. B, A, T, bat. B, I, L, bal. B, A, E, bal. B, A, E, bal. B, A, M, B, A, M, bam. Oke. B, A, N, ban. Oke. B, A, R, bar. Oke. Kemudian B, A, S, bas. Oke. G, A, K, bak. Oke. Udah Bunda? Kemudian kita pindah ke huruf C. Oke. C, A, K, cak. Oke. Oke, kita ubah dia di ini ya, atau biar lebih gampang. Oke, D, D, A, K, dak. Oke, F, A, K, fak. Oke, G, A, K, gak, dan lain sebagainya. Nah, jika anak sudah bisa otomatis di 3 huruf ini Bunda, di 3 huruf ini kertas kalender bekas ya Bunda. Setelah anak sudah bisa di 3 huruf, oke, di 2 huruf, di 1 huruf. Sekali lagi, sudah mengenal huruf vokal, sudah bisa menggabungkan simbol konsonan dan vokal, menggabungkan 2 bunyi. Kemudian kita lanjut ke 3 bunyi. Nah Bunda, banyak nih variasinya ya, sampai di stimulus sampai banyak kan gitu ya. Oke, C, oke. Kemudian, oke ini ya, contohnya tadi ini yang 3 huruf, banyak variasinya ya. Oke ya, sudah Bunda. Kemudian setelah anak sudah bisa di 3 huruf, jika Bunda ingin memerlukan cara membuat media dari kertas ini kalender bekas, boleh di WA ya. Kemudian kita membuatnya di 4 huruf. Oke, ya Bunda, di 4 huruf. Oke. Oke. Setelah di 3 huruf, B-A-R-I, bari. Oke. B-I-R-I, biri. B-I-N-I, bini, dan lain sebagainya. Nah Bunda, oke, semoga apa yang kita bagikan Bunda, yang kita sharingkan dapat bermanfaat bagi Bunda dan bagi saya sendiri, not only for me but also to all of you Mom. Oke, semoga ini bermanfaat bagi kita semua. Thank you for your watching. Bye bye.